Aksi damai LSM Kampak atau Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi di Subang Rabu tanggal 8 Desember tahun 2025 digelar di depan gedung kantor BPBD Subang dan depan kantor Bupati Subang. Pasalnya ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala BPBD Subang. Sebanyak sekitar 20 personil dari LSM Kampak dalam aksi tersebut sempat saling dorong dengan petugas kepolisian Subang. Hal ini dikarenakan tak ada seorang pun dari pihak BPBD yang bisa menjelaskan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kalak BPBD Subang. Usai aksi damai di depan kantor BPBD Subang, LSM Kampak pindah ke depan kantor Pemda Subang. Namun PJ Bupati Subang Dr. Andes Imran MSI, MACD, tidak ada di tempat dan tak ada perwakilan untuk klarifikasi tindakan apa yang akan diambil Pemda Subang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang Kalak BPBD Subang. Rencananya Kampak akan melakukan aksi damai kembali pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2025, dari Subang. Lensa Pantura TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penempatan aparatur sipil atau ASN pada jabatan struktural peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin ASN, Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri disiplin dalam jabatan struktural dan nilai-nilai kemerdekaan Bendahara BPBD Kabupaten Subang, karena diduga telah bertindak sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan bawahannya, dan sudah dapat dipastikan sesuai hasil audit IRDA tindakannya diduga telah besiman nah ari bapak polisi mah tengah dengiran itu sok rajangan ya Pak. Ini ada nggak nih yang di dalam yang bertugas hari ini? Ini hari kerja, hari Rabu ini, masa pada nggak ada? Yang berkepentingan, silakan Bapak atau staf yang mewakili dari Pak Kalak, mohon memberikan klarifikasi keterangan. Mana? Jangan pura-pura nggak dengar. Sudah ada surat pemberitahuan pada nggak masuk kerja. Atau mau ke diwai, gaji buta diwai ya? Betul kawan-kawan? Betul. Sudah mah anaknya diberikan kebebasan tidak masuk kerja, digaji dari rek teman aku mah. Bukan cuma digaji, dipakai untuk bersama, untuk masyarakat, membantu bencana, malah dipakai ulin meren. Demikian gosipnya kawan-kawan. Maju lagi satu langkah kawan-kawan. Ini ke depan. Galwe ada bager Bapak polisi mah baik-baik, pengayom masyarakat ya, yang melindungi masyarakat. Sebenarnya Bapak polisi tahu, cuman kan harus ada pengaduan yang lebih jelas lagi. Betul kawan-kawan? Ya kita lah yang menyampaikan aspirasi ini dari rakyat Subang. Coba yang mewakili Pak Kalak, kalau memang tidak ada ini Kalaknya siapa yang mewakili? Sampai pintu silakan maju. Abdul, mana ini yang mewakili? Tolong Pak, kami serius Pak. Yang mewakili. Bagaimana dengan perbaikan alat operasionalnya? Ban yang gundulnya sudah diperbaiki belum? Masih gundul kawan-kawan.
Ka mana deui wae eta duitna? Waduh. Tetap semangat kawan-kawan. Bunuh koruptor. Tembus lagi. Tincang mah itu pakai sepatu itu. Pak polisi mah sepatunya heuras. Atau keluar klarifikasi Pak? Apa pada tidur? Dan aku ada di acara. Bolos lagi aja ini kerja. Siapa yang mau ini sweeping? Perwakilan sok. Cok 5 orang. Siapa aja yang bekerja? Ini aduh. Sudah nggak punya kasus kalaknya. Tolong dampingi Pak. Sok aku yang mau kiri siapa keluar? Kira main-main kami ya. Kira-kira aku kosong gitu. Ah si bapak iya yang belah kidul ya kemarin ada janjian arek nembongkeun motor. Ayah. Mana Kang motor teh? Ini Jalan di handap mana bingung batu. ini tidak datang mas jangan bersender di tower. Teteh kelu. Pemerintah mah kurang kumaha. Baik, ini Ada teman-teman ya, udah dirada di cirian ya mesin iya mesin listrik. Mesin. Bapak semua jadi repot gitu. Jadi saya ingin klarifikasi hal yang kemarin saya janjikan, bah ini kita udah kirim waktu itu, boleh dibaca tanggal 12 Desember. Di sini kita kirim ke yang megang motor-motor di sana. Cuman yang tadi ditanyakan 11 emang betul itu tidak 11, ada 7. Yang 3 dari BNPB itu belum tercatat dari kita ya, belum tercatat dari kita, nggak tahu itu adanya di mana, emang belum tercatat. Terus yang tadi yang tenda itu tenda bantuan dari Pertamina, saya ya CSR itu dari sebelah sana tendanya udah kita siapkan, emang itu CSR udah kita belikan gitu. Kebetulan ada yang itunya yang bertanggung jawabnya saat itu langsung ada belikan gitu. Jadi tendanya udah lama itu udah bisa, jadi biar klarifikasinya satu-satu. Nah terkait yang lainnya kita itu kurang tahu dan mudah-mudahan saya tidak punya kewenangan di sini untuk menjelaskan yang lain-lainnya, Pak. Jadi motor itu yang 3 itu oleh siapa? Nah kita di sini tidak tercatat, jadi nggak tahu itu ada di mana. Yang saya dengar Termasuk sama siapa sih? Epi siapa? Epi itu udah tercatat. Epi Tercatat. yang Ada Epi motornya? Epi nggak ada, ada di Pak Epinya juga. Motornya nggak ada? Nggak ada, Epinya nggak ada. Sudah nggak masuk kan? Nggak masuk Pak Epinya. Masih ada di Pak Epi gitu. Epi Dulu kan di luar kota kan, di luar Jawa Barat kan? dulu dia jadi itu dari Ciater, dari wilayah selatan.
Dia perwakilan kita dari wilayah selatan, cuman sekarang kemarin yang saya tahu Pak Epi jarang masuk ke sini, tapi pas ada Abah kemarin ke sini dia udah ada, dan motornya masih disimpan di Pak Epi 1 itu. Yang sisanya itu yang 7 yang tercatat, Bah. Yang dicek, ya, sudah dicek belum di Kalak motor? Nah, yang Kalak kita tidak punya kapasitas ke sana, Bah. Itu ada di bagian barang. Kebetulan kita tidak punya. Tapi di dalam daftar penerima belum masuk. Tidak masuk gitu. Tidak masuk. Yang oleh Kalak gitu tidak masuk ya. Belum. Kita dapatkan informasi bahwa ya, salah satunya adalah dipegang oleh Kalak. Ya. Oleh si Epi, yang Epi-nya juga hilang, motornya juga nggak tahu. Sensor lengkap gak sensor nih? Maksud sensor. Ya, kalau masalah itu kita karena yang tanggung jawab untuk Di bidang sensor juga PKL. informasi pada hilang juga nih. Ya, siap. Iya. Ini gimana nih? Ya, ini begitu luar biasanya penanggulangan perawatan perangkapan BPBD. Ini kan untuk kebencanaan. Oke, inventarisasi siapa? Bagiannya ada, ibu. Kebetulan ibunya nggak ada, ibu itunya kalau ada kemarin hadir di sini. Tapi yang sudah hadir itu berapa unit kemarin? Ya, kemarin yang hadir itu ada 6 unit, Bah. Dari Pak Didin, yang punya Pak Didin itu dari Pantura, sama Pak Apud, Abitomi 3, yang sama di sininya Pak Bontris yang tiap hari dipakai, sama Pak Bebe, sama satu lagi semua ada, cuman yang tidak ada yang dari Pak Epi aja, Bah. Yang 6 hadir, yang 1 dari Pak Epi emang belum sampai kemarin ke sini. Terus tanggung jawabannya seperti apa itu? Barang-barang yang hilang begitu. Nah, kalau itu ya kita serahkan ke pimpinan juga, Pak. Itu Ya. nanti pimpinan yang akan eksekusi. Sebenarnya membagi-bagi motor itu kebijakan siapa sih? Ini motor ini pegang si Anu, ini motor ini pegang si Anu, itu kebijakan siapa? Kebijakannya mungkin disesuaikan dengan itu, Pak. Sesuaikan dengan yang 6 ya, Pak. Yang 7 itu kebijakan pimpinan, tapi disesuaikan dengan daya kerja yang dia ada. Misalkan di Pantura kita nggak mungkin kita langsung ke sana karena kita punya 2 tenaga bersiko di sana. Di sana ada 3 orang dari Pantura, Pak Didin, Pak Apud, sama Pak siapa lagi? Satu lagi Pak Dadan. Kalau di sana ada di sana itu Pak Epi tadinya, Bah, sama Pak Deden, ya, Pak Deden sama Pak Deden, jadi 5. Nah, di sini 2 semuanya bertugas di sini. Nah, itu yang dapat motor, Pak, yang dapat motor. Tapi kebetulan Pak Epi udah keluar. Kalau nggak salah Pak Epi udah keluar, tapi di sana motornya belum kembali ke sini karena kita juga nggak tahu. Berarti yang tidak jelas itu ada 5 unit. Yang udah jelas. Yang udah jelas 5. 5. Apa 7? 6 di sini, 1 udah ada di sini. Oh, berarti 5, 6 ya? Ya. Berarti yang tidak jelas 5. 5. Oke, tidak jelas 5 ya? Iya. Dan itu siapa-siapa saja nggak tahu yang pegang? Nggak tahu, yang 1 yang tahu Pak Epi aja. Oh, yang 1 Pak Epi ya? Pak Epi, ya. Termasuk yang dipegang Kalak pun tidak tahu? Nggak tahu, kita nggak tahu karena kita bukan bagian dari bukan bagian daripada barang. Ya. Kalau bagian barang siapa? Ibu Lina. Ada nggak Bu Linanya? Ya, kebetulan Bu Linanya lagi nggak ada. Nggak adanya kemana? Lagi kan dia ke Pemda kayaknya, Pak. Gitu. Ke Pemda? Ya, mudah-mudahan nanti kita. Maksudnya ke Pemda itu kepentingan dinas atau kepentingan? Ya, jangan-jangan kan perempuan biasanya suka ke mall itu ke mana, ke Pujasera gitu kan? Kebetulan dinas itu kan kuliner gitu ya, perempuan itu. barang, dia kan bagian barang, terus bagian keuangan juga. Kebetulan sekarang akhir tahun, awal tahun kita akan melakukan verifikasi terkait dengan anggaran 2020. Oke. Baik. Kang Ade, kita tidak hanya hari ini saja. Harusnya besok kita juga turun lagi. Siap, Pak. Tapi kemungkinan Senin, ya kita mundurkan Senin, kita turun lagi. Siap. Ya sepanjang
kepala BPBD belum ada kejelasan untuk tidak menjabat lagi di sini, maka kita akan turun. Ya, sampaikan saja kepala ke BPBD. Ya, baiknya silakan mundur saja daripada kita akan terus aksi. Ya, kami ini demi Subang ya. Yang ada juga mungkin sayang terhadap Subang kan gitu. Makanya kalau memang benar-benar kepala BPBD itu nyah karya Subang dan peduli terhadap Subang, maka secepatnya mundur. Siap. Oke, gitu Pak Ade ya. Pak Imran MSI MACD cepatang mah. Beranikah Anda menurunkan Pak Kalak BPD Subang yang sekarang sudah ugal-ugalan Pak? Ugal-ugalan korupsi, ugal-ugalan pungli. Kagok, naon deui wae cenah. Oh, sakedeung deui cenah detik-detik lumayan we aya imeuteun deui meureun kitu. Aduh geus eueuh ka era we meureun nya ieu teh. Nah atuh ieu teh kumaha nya Subang teh kieu wae? Rek iraha benerna. Peruntukan bencana dikorupsi. Pengadaan barang untuk bencana dikorupsi. Oh kasieun. Nek detik akhirnya umur. Ya pengaduan masyarakat penurang mah. Tolong kami sebagai rakyat Subang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, mau dibiarkan kalau BPBD itu tetap. Coba tolong siapa yang mewakili PJ Bupati kalau memang PJ Bupati tidak ada. Ya, saya mohon mana ada perwakilan PJ Bupati. Kalau seandainya tidak ada perwakilan betul-betul bahwa PJ Bupati Bapak Imron dan yang lainnya yang tidak mewakili, berarti menyetujui, merestui bahwa Kabupaten Subang adalah pemerintahan yang korup. Betul tidak? Betul. Kalau memang peduli, coba turun. Tindak tegas orang-orang pejabat-pejabat yang korupsi. Maju. Ya, baik. Sambil dorong-dorongan itu nunggu. Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalam lagi kerja tidak nyaman. Tapi kami lebih tidak nyaman jika ada pejabat yang korupsi, betul kawan-kawan?